Terima kasih Ella. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 2 yang B, yaitu bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Untuk bahan PH Jumat depan, yaitu tema 2A, Allah menyampaikan 10 firman-Nya, dan juga 2B, bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Maka diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Sekarang Bu Ino tampilkan PPT-nya. Kamera tetap di-on-kan, nggak boleh dimatikan. Iya, selalu setiap hari. Sampai sudah semuanya. Oke, sekarang dilihat sudah muncul di layar kalian. Oke, bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Di sini ada gambarnya Musa dengan tongkatnya yang nanti kita akan pelajari bagaimana Musa mendapat perintah dari Tuhan. Kita akan melihat filmnya juga, di mana Musa membelah lautan, yaitu Laut Teberau, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di mana? Mesir. Mesir, pintar. Nah, sekarang kita lihat ya berikutnya. Komik Alkitab Anak, Musa diutus Tuhan, sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 3 dan 4. Musa adalah anak orang Israel, tetapi dia hidup di istana Mesir. Waktu itu orang-orang Israel menderita karena kerja paksa di Mesir. Karena membela orang Israel dan membunuh orang Mesir, Musa melarikan diri ke Midian. Kemudian Pak Musa sedang menggembalakan kambing domba di Gunung Horeb. Iya, ada Pak Musa itu ya. Tiba-tiba tampaklah malaikat Tuhan dalam nyala api dari semak duri. Iya, sang ada di film Superbook. Semak duri itu dipenuhi oleh nyala api, tapi semak duri itu tidak terbakar. Tuhan memerintahkan Musa agar melepaskan sandalnya. Ini ada film Superbook-nya sebenarnya. Film Superbook-nya Musa membelah lautan. Tuhan memerintahkan kepada Pak Musa agar membebaskan orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan memberitahukan namanya, dan namanya adalah Aku adalah Aku. Perhatikan baik-baik, nanti Bino beri pertanyaan. Agar orang Mesir percaya kepada Pak Musa, maka Tuhan memberikan mukjizat tongkat menjadi ular. Pak Musa berkata bahwa dia tidak pandai bicara. Tuhan berkata akan menyertai lidah Pak Musa, sehingga tahu apa yang akan dikatakan. Tuhan memerintahkan agar Pak Musa mengajak Pak Harun untuk pergi bersamanya. Akhirnya Pak Musa dan Pak Harun berangkat pergi ke Mesir. Ayat hafalan ini Aku, utuslah Aku. Ya, dari yang sudah kalian lihat tadi, di mana Musa diutus Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika itu Mesir dipimpin oleh raja siapa tadi?
Fir'aun. Tuhan hadir untuk menyampaikan pesan kepada Musa melalui apa? Api. Api, pintar. Jadi ada pohonnya itu dikelilingi api, tetapi pohonnya tidak terbakar sama sekali. Di situ Musa menjawab, Tuhan, aku tidak pandai bicara, tapi Tuhan meyakinkan Musa untuk selalu menyertai Musa. Lalu Musa diberi senjata apa? Tongkat yang awalnya apa? ular. Ular, ya, tongkat dari ular, kemudian tongkat dijadikan tongkat, lalu bisa membuat keajaiban untuk membelah laut. Laut apa namanya? Laut Teberau, pinter, Laut Teberau. Nah, kemudian Musa pun diutus oleh Tuhan bersama dengan siapa tadi? Pak Harun. Oke, sama Pak Harun. Pak Musa diutus dengan Tuhan bersama Pak Harun ya. Setelah itu, apa Tuhan mengatakan bagaimana cara menyebut Tuhan tadi? Aku adalah aku. Ya, lalu yang terakhir sendiri ayat hafalannya itu jawabannya Musa apa? Inilah aku, utuslah aku. Itu jawabannya ya, pintar. Lanjut berikutnya. Bangsa Israel terbebas dari perbudakan di Mesir, kemudian dia tinggal di padang gurun yang seperti kita lihat di film Superbook minggu lalu selama berapa tahun? 40 tahun dia hidup di padang gurun hanya dengan memakan roti mana. Sebenarnya dalam Injil juga ada tertulis di kitab suci itu roti mana dan burung puyuh. Nah, selama 40 tahun mereka tinggal di padang gurun dan mereka merindukan tempat tinggal. Bangsa Israel merindukan tanah yang dijanjikan Tuhan atau yang disebut dengan tanah apa yang dijanjikan? Tanah Kanaan. Maka bangsa Israel memakan roti mana yang jatuh dari langit, yang merupakan pemberian dari Tuhan. Kemudian Musa membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun Musa tidak sampai pada tanah terjanji karena usianya yang sudah tua. Dia sudah wafat terlebih dahulu, meninggal terlebih dahulu, dan digantikan oleh bukan Yosua kamu, namanya saja kamu pakai ya. Oke, oleh Yosua. Yosua memimpin umat Israel dengan perpedoman pada 10 firman Tuhan. Setelah menyeberangi sungai Yordan, sampailah mereka ke tanah terjanji. Yang dulunya tanah terjanji itu merupakan 3 janji Tuhan kepada Abraham, bapa leluhur mereka. Akhirnya bangsa Israel menempati tanah terjanji, yaitu tanah Kanaan. Setelah Yosua meninggal, digantikan oleh nabi berikutnya, oleh hakim-hakim, oleh para raja, dan seterusnya, karena Allah senantiasa mengirimkan utusannya untuk mendampingi bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Sekarang kita lihat kehidupan bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun
dan berkata kepada mereka, Nggak cukup waktu. Kami keluar ke babak burung ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungguh-sungguh luar biasa. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Tetapi kamu akan mengetahui bahwa Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi tampaklah permukaan pada burung halus seperti embun berbunyi-bunyi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Punggutlah itu masing-masing sekomer seorang. setiap pagi mereka memungkutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gober untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7 katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Adalah hari perhentian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Ya, berarti selama 40 tahun di padang gurun tuh hanya makan roti mana saja. Tapi itulah kuasa Tuhan, mereka tetap bisa bertahan hidup sampai mereka menuju ke tanah terjanji. Tidak ada menu lainnya, Kentucky, pizza, hamburger, tidak ada ya. Jadi hanya ada roti mana saja. Tapi mereka bisa tetap sehat, bisa tetap gemuk-gemuk ya dengan roti mana dan burung puyuh itu. Kemudian Allah memberikan tanah terjanji kepada bangsa Israel. Allah memperhatikan umat Israel, 4 manusia, menunjukkan bahwa Allah juga cinta kepada manusia. Sebelum Musa meninggal dunia, ia berpesan kepada umatnya agar tetap setia kepada Allah. Ini pesan Musa sebelum Musa meninggal. Diingat-ingat ya, nanti PH bisa menjawab. Orang Israel menyebut Allah dengan sebutan ya. Yahweh. Sedangkan Yesus mengajarkan kita menyebut Allah dengan sebutan Bapa. Oke, Bapa. ya. Setelah Musa meninggal, bangsa Israel kemudian dipimpin oleh siapa? Yosua. Yosua. Ya, Olin boleh kamar mandi. Berikutnya, janji Allah kepada bangsa Israel perlu adanya apa supaya dapat terpenuhi? Bekal. Iya, usaha dan kerja keras sendiri dari bangsa Israel. Sampai sekarang pun tidak hanya pada bangsa Israel saja. Jika kalian ingin mendapatkan janji Allah, kebahagiaan, nilai yang bagus, naik kelas, peringkat kelas, itu pasti selalu ada usaha dan kerja keras. Kalau tidak ada usaha dan kerja keras, maka tidak akan mendapatkan janji Allah berupa kebahagiaan, sukacita, kabar gembira, itu pasti tidak akan didapatkan. Nah, ya, syaratnya harus ada usaha dan kerja keras.
Janji Allah tentang tanah terjanji disampaikan kepada Abraham. Dulu pernah kita pelajari di kelas 3, janji Allah kepada Abraham apa saja. Dalam setiap usaha dan upaya Yosua, ia senantiasa didampingi dan didukung oleh Allah. Ini 3 janji Allah kepada Abraham ya. 1, dibaca. Keturunan yang banyak dan menganugerahkan tanah Kanaan atau Ya, tanah yang kedua. terjanji. Keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar dan nama Abraham masyhur dan Oke, yang ketiga. Tuhan Allah bangsa Israel dan bangsa Israel adalah bangsa pilihannya. Janji Allah adalah janji yang murni. Tuhan telah membebaskan orang Israel dari perbudakan Mesir sebagaimana terungkap dalam pembaharuan janji di Sikem. Diingat-ingat, janji Allah layak disimpan dalam hati. Sebab janji Allah adalah janji yang murni, maka layak disimpan di dalam hati. Allah mengikat janji sejak zamannya Abraham dan setia menjalankan janji-janjinya kepada bangsa Israel. Tanah yang dijanjikan Allah disebut dengan tanah. Sifat perjanjian Allah bersifat kekal abadi. Nah, seluruh Allah selalu setiakan janjinya yang telah disampaikan kepada seluruh umat manusia. Salah satu janji Allah kepada umat manusia terpenuhi dalam dirinya siapa ini? Yesus, yaitu membebaskan manusia dari belenggu dosa. Janji adalah hutang, maka janji harus ditepati. Kalian nggak boleh menggampangkan kata janji loh ya. Jadi sedikit-sedikit janji nanti bakal tak tepati. Tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi setelah itu pada diri kita. Ternyata ada keluarga yang tiba-tiba mengajak kita untuk pergi, jadi kita tidak bisa memenuhi janji kita kepada teman. Nah, kalau orang yang mengingkari janjinya itu, maka dia disebut sebagai ingkar janji. Dia berhutang karena tidak bisa menepatinya, maka harus tetap dilaksanakan apa yang sudah menjadi janjimu. Jangan mudah untuk mengucapkan janji. Bilang saja diusahakan gitu ya. Yosua mengingatkan, mengajak umat Israel untuk kembali kepada Yahweh. Buah dari janji yang kita rasakan, buah janji Allah apa saja? Oke, kedamaian dan kebahagiaan. Lalu cara atau bukti Allah menunjukkan cinta kepada bangsa Israel bagaimana? Allah selalu Janjinya ini ada soalnya di ringkasan materi yang akan kita bahas. Bentar. Kita sekarang bahas LKS-nya. Nomor 1. Sudah muncul belum? Sudah. Oke. Sudah. Nomor 1, Greta dibaca. Allah memberi tanah terjanji kepada bangsa B Israel. Pinter, kepada bangsa Israel. Berikutnya nomor 2, Olin dibaca. Orang Israel menyebut nama Allah dengan sebutan Apa tadi di PPT-nya tadi? Bagaimana sebutannya? Iya, Yahweh. Kalau memperhatikan pasti tahu. Nomor 3, Pipi dibaca.
Janji Allah sekarang terpenuhi dalam diri Yesus Kristus. Pintar. Yesus Kristus. Nomor 4. Gentala dibaca. Orang Israel selalu ingin didampingi oleh Allah. Iya, oleh Allah. Nomor 5. Edric dibaca. Sebutan Musa meninggal dunia. Ia berpesan kepada umatnya agar tetap setia kepada Allah. Pintar. Nomor absen 8 tadi. Ken sudah datang belum? Ken? Sudah, Bu. Oke, pintar. Nomor 1 sampai 5 sudah ya. Sekarang nomor 1. Yosua dibaca. Sebagai Bapa. Nomor 2 Kinan dibaca. Oleh Yosua. Nomor 3 Yuanita. Kepada siapa tadi? Abraham. Janji ya Abraham, bapak leluhur mereka. Dari 3 janji itu sudah disampaikan. Nomor 4, Joli. Pintar, kekal. Audrey, nomor 5. Yesus telah membebaskan manusia dari belenggu dosa. Oke, nomor 1 dibaca. Ken? Jelaskan apa syarat agar janji Allah kepada bangsa Israel dapat terlaksana. Ada 2 tadi, apa saja? Pintar, usaha dan kerja keras bangsa Israel. Tadi di PPT Bu Ino sudah Bu Ino jelaskan juga. Nomor 2, Alex dibaca. Alex. Sebutkan 3 janji Allah kepada Abraham. Ada 3, apa saja? Di poin berapa tadi? Iya. Di poin 11 ini ya. Tulis. Berikutnya. Steven dibaca. Ya, enggak apa-apa. Kan yang penting sudah tahu tempat jawabannya. Hah? Belum. Nomor 3 Steven. Steven dibaca dulu soalnya. Steven. Iya, tadi level setelah itu sudah gabung lagi, tapi kok enggak muncul-muncul Steven. Ayo. Mulai enggak tertib lagi. Berikutnya diganti saja. Chloe dibaca. Sebutkan buah janji Allah yang kita rasakan. Sebentar. Apa Chloe? Ada di ringkasannya itu. Tadi di PPT juga ada. Sebentar yuk. Sebentar, diam. Ayo apa? Coba Theodor, Yosia Theodor. Dibaca. Jawabannya apa? Tuh,
Tuh, Stephen join lagi, keluar lagi, join lagi, keluar lagi. Ayo Stephen yang tertib. Loh, tadi kan sudah dijelaskan Bu Ino. Jilian, apa jawabannya? Jilian? Buah janji Allah yang dirasakan apa? Kedamaian dan kebahagiaan. Iya, kedamaian dan kebahagiaan ada di poin ke 24. Tadi di PPT-nya juga ada. Sekarang nomor 4. Jolin dibaca. Jelaskan bagaimana Allah membuktikan caranya bahwa Allah cinta kepada bangsa Israel. Jawabannya, Allah telah menyelamatkan bangsa Israel melalui Musa. Caranya bahwa Allah cinta kepada bangsa Israel yaitu Allah selalu setia terhadap janjinya kepada bangsa Israel. Poin yang ke-25. Tuh ya, nomor 4 poin 25. Buktinya. Nomor 5, Stephen dijawab. Ayo Stephen. Dibaca soalnya nomor 5. Stephen, mikrofonmu tadi lo bisa dinyalakan. Kenapa suruh baca mikrofonnya nggak mau dinyalakan? Mulai nggak tertib lagi lo ya. Bu Ino nggak mau kalau mulai nggak tertib lagi. Sudah kelas 4 kok. Disuruh baca nomor 5 loh, nggak mau baca. Ayo Stephen. Oke, Bu Ino kurangi poinnya untuk Stephen. Berikutnya yang nomor 5. Owen dibaca. Apa pesan Musa pada bangsa Israel? Tetap setia kepada Allah. Ya, ini ada di poin yang ketiga. Tetap setia kepada Allah. Sekarang kamera semua dinyalakan, tunjukkan wajahnya. Bu Ino akan tes lisan untuk 10 perintah Allah. Kalau tidak bisa lancar, maka nilai KI 4 juga akan dikurangi. Yang pertama, Edric, tutup mata. Ya, LKS tutup. Edric, tutup mata. Tutup mata dulu, tutup mata dulu. Tutup Oke, mata. perintah yang keempat. Keempat. Yang keempat, Edric. Ayo Edric, yang keempat. Sudah diserahkan videonya loh hari ini ya, harusnya. Anda hafal? Oke, berikutnya Owen. Jangan. Tutup mata. Perintah yang kelima. Jangan membunuh. Perintah yang keenam. Belum selesai. Jangan berzinah. Perintah yang kedua. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Pinter. Berikutnya Jolin. Perintah tutup mata. Perintah yang keenam.
yang keenam adalah jangan berzina. Perintah yang ke-8. Perintah yang ke-8 adalah jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Perintah yang ke-10. Perintah yang ke-10 jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Oke, berikutnya Ella, dinyalakan kameranya. Oke, tutup mata. Perintah yang ke-4. Hormatilah ibu bapakmu. Tutup, Yosua, tutup. Perintah yang ke-8. Jangan beraksi dusta tentang sesamamu. Perintah yang ke-1. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja. Dan Oke, selesai. Ya, masih kurang lancar ya. Berikutnya, Daniel, dinyalakan kameranya. Tutup mata. Daniel, kameramu dinyalakan. Di sini akan terlihat mana yang siap dan mana tidak siap. Berarti nanti videonya juga bisa Bu Ino pertimbangkan untuk memberikan nilai KI4-mu. Ayo Daniel, dinyalakan kamera. Mikrofon juga. Iya, boleh. Oke, Daniel belum siap. Steven, tutup mata. Perintahlah yang ke-3. Tutup mata. Uduskanlah Nggak usah hari lirik-lirik. Tuhan. Perintah yang ke-8. Janganlah beraksi dusta tentang sesamamu. Perintah yang ke-10. Janganlah menginginkan milik sesamamu Tutup secara matanya. tidak adil. Oke, berikutnya Chloe. Tutup mata. Perintah yang ke-4. Hormatilah ibu bapamu. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 6. Jangan berzina. Oke, berikutnya Greta. Ya, di sekolah sabar ya, Bu Ino pasti tahu. Perintah yang ke-6. Jangan berzina. Perintah yang ke-10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Tutup mata itu kayak Greta gini loh ya, kayak Chloe, Jolin tadi, Owen. Berikutnya kayak Ella juga. Yang ke-4. Hormatilah ibu bapamu. Oke, lanjut. Kinan, tutup mata. Oh, nggak usah deh, sudah ngarang. Perintah yang ke-5. Perintah yang ke-7. Oke, lanjut Yosua. Perintah yang ke-6. 8. Tuh, sudah disuruh buat K4-nya kok nggak hafal ini. Joli, perintah yang ke-5. Perintah 10. Ngini. Perintah yang ke-3. Yuanita, perintah yang ke-4. Perintah yang ke-1. Perintah yang ke-7. 7.
Pinter Audrey, perintah yang ke-8. Perintah yang ke-9. Perintah yang ke-5. Travis, perintah yang kedua. Enam. Ya. 8. Kathleen 10. 2. 1. Oke, Wilbert, perintah tutup mata. Oke, geser dikit biar kelihatan. Oke, pintar. Tuh, gesernya jangan jauh-jauh. Oke, perintah yang keempat, Wilbert. Hormatilah ibu bapamu. 8. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 5. Jangan membunuh. Oke, pintar. Kemudian Wininov, tutup mata. Berikutnya, perintah yang kedua. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 5. Jangan membunuh. 8. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu secara tidak adil. Nggak usah dikasih secara tidak adilnya ya. Yang ke-9 itu ya. Yang ke-10 secara tidak adil. Yang ke-8 jangan bersaksi dusta saja. Jessica Yovela, tutup mata. Agak, nah gitu, biar kelihatan wajah semuanya. Perintah 10. Kameranya kurang turun. Oke, perintah 10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Perintah ke-5. Jangan membunuh. Perintah ke-6. Jangan berzina. Oke, minggu depan kita lanjutkan lagi. Kita akhiri dengan berdoa.